tapi sholat belum tahu cara sholat. Makanya sekarang beruntunglah kalian yang nuntut ilmu. Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut atau sampai sini? Nah, ini baru anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah. Masya Allah. Wahumul a'izzatul ladina astafahumullahu azza wa jalla li ma'rifatihi wa mahabbatihi. Dan mereka itulah yang tadi berniat bertujuan kepada Allah, lalu mengaplikasikan tujuannya kepada Allah itu dengan beribadah kepada Allah, kemudian dia dekat dengan Allah dan kecintaan. Mereka itulah yang jadi orang yang a'izzah, orang yang VIP, manusia yang paling tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai ke hadirat Allah. Dan Imam Ghazali mengatakan alladzina astafahumullahu azza wa jalla. Mereka itu dipilih oleh Allah. Lima arifati karena apa? Karena sifatnya wa mahabbati karena kecintaannya kepada Allah, dipilih. Akhirnya karena sudah dipilih, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sudah jadi kekasih Allah, sudah distempel oleh Allah. Ini kecintaanku, sudah aku terima cintamu. Nah, kalau sudah diterima cinta kalian oleh Allah, cinta Abah juga, cinta Abah kepada Allah dan kita semua. Kalau sudah diterima cinta kita kepada Allah, aman hidup kita. Kalau orang mau memukul kita, baru dia memukul, tangan orang itu menjadi kayu. Kayu apa? Kayu yang tidak ada artinya. Kayu lapuh. Tangannya akan keras. Maksud saya kayu itu kan keras, tidak bisa bergerak. Tangannya akan berubah menjadi pisah. Kalau memukul, mereka tidak bisa memukul kita. Kalau sudah Allah jatuh cinta sama kita, Allah memilih cintanya kepada kita, maka aman hidup kita. Kemanapun pergi, Allah selalu menjaga. Kalau ada orang yang membunuh, tidak bisa. Seperti ada Habib di Jakarta itu, sedang pidato, sedang ceramah, menciptakan tentang kebesaran Allah. Akhirnya datang orang membunuhnya, tangannya menjadi kayu, maksudnya keras. Tidak bisa, dia bisa bergerak kasus Abah. Ini pernah saya lihat di YouTube, makanya YouTube-nya hebat ini, ada saja ceritanya. Saya lihat di sana di YouTube itu. Ada orang ngaji, Habib yang ngaji, terus mau dibunuh orang. Alhamdulillah, Habib itu tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena jadi kekasih Allah. Sudah Allah jatuh cinta kepada Habib itu. Tidak bisa diganggu. Nah sekarang, kita mau aman dunia akhirat. Kok sedikit? Mau bahagia dunia akhirat? Caranya apa? Apa caranya? Beribadah kepada Allah. Apa tujuan ibadah itu? Supaya Allah cinta sama kita. Akhirnya kemana-mana kita jalan aman kita. Mau ke hutan, tidak apa-apa. Teman-teman wali Allah itu, dia wirid di hutan itu sendirian. Subhanallah sendirian. Tapi mukanya bercahaya. Tangan, semuanya hebat. Wirid ya Allah. Gemuk dia. Padahal makanan nggak ada di hutan itu. Artinya nasi tidak pernah kita lihat, ayam tidak ada, tapi kantongnya berzikir, subhanallah. Terus kalau dia mau ke Mekah itu gampang. Berapa kali dia haji? Berapa kali haji Syekh? Sering kita haji. Sama-sama panggil Syekh ini. Syekh bagaimana hajinya? Sering kita. Tiap hari. Mau nggak ikut haji? Mau. Kan gitu. Dia subhanallah, dia kita sholat di Mekah yuk. Mekah dia sholatnya. Kalau kita jadi bino, kita sholat di sana-sana ya. Sholatnya di mana? Di mana? Di Masjid Mas Bagi sholat kita ya kan? Di mana juga? Di masjid desa kita masing-masing. Kalau beliau para wali Allah itu ngajak kita, yuk kita sholat di Mekah. Kan kita di tempat hutan ini, kok bisanya di Mekah? Ayo tunggu sebentar. Baru azan, tiba-tiba kelihatan Mekah itu. Subhanallah, dia ajak ke sana. Hatinya mau ke Mekah, sampai ke Mekah
Kalau Allah cinta sama kita, gampang dunia ini. Ini kita mau pergi ke Jakarta sudah capeknya luar biasa. Kita nabung uang, tabung. Mau pergi ke Jakarta, mau lihat Monas ini. Nabung kita. Nabung. Itu pun nabung, setelah itu tidak ada makan, habis tabungannya. Itu model kita. Udah pergi ke Singapura ini. Sudah pergi ke Singapura. Sudah pergi ke Singapura. Malaysia ini. Nah, Jakarta. Udah ke Malaysia? Belum kan? Mau Malaysia? Mau ke luar negeri? Mau dah? Rajin ibadah. Hanya itu. Tapi sekarang kebanyakan kita berpikirnya terlalu picik. Kita kejar dunia saja. Akhirnya kita susah hidupnya. Kalau kejar Allah Subhanahu wa taala, yang kaya kita kejar, akhirnya kita menjadi kaya. Ikut kaya. Jangan butuh apapun. Hanya Allah yang kita butuhkan. Insya Allah hidup kita akan tenang. Tidak bisa goyah jiwa kita kalau Allah yang kita utamakan. Mau diajak minum, enggak. Kita tahu ini mau minum apa nih. Yuk kita minum. Minum apa? Kalau minum apa? Minum susu tidak boleh. Tapi ini diajak minum. Yuk minum hammer yuk. Kalau iman kita kuat, enggak mau, enggak. Itu larangan Allah. Tapi kalau enggak, iman kita kurang, yuk kita minum. Oke. Padahal secara akliyah minuman khamr itu, ya Allah, kerasnya, pahitnya. Oh, berarti Abah sudah merasakan belum? Tapi cerita orang. Ada namanya berem itu, sampai belatung. Ya, di minuman khamrnya ada belatung. Kalau orang yang punya akal, mau enggak diminum itu? Tapi dia minum. Lagi ditambah dengan gayas. Tahu nama gayas? Itu coba. Jadi santap paginya. Ya Allah, ini orang yang sudah rusak akalnya. Kalau diikuti dunia, begitulah akhirnya. Setan akan menggoda, gampang menghancurkan kita. Tapi kalau Allah yang kita utamakan, maka janjinya Allah lewat Imam Ghazali, wahumul a'izzah. Mereka akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Allah meninggikan, Allah memuliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya saya tanya, ada ceritanya tuan guru itu kere? Ada ceritanya ulama itu jadi tukang sapu di pasar? Tidak ada. Ulama punya mobil, punya Honda. Kenapa gampang begitu ulama itu mendapatkan rezeki? Karena dia sangat mencintai Allah. Sehingga alladzina astafahumullahu azza wa jalla, Allah memilihnya menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaddadahum bitaufiqihi wa ismatihi. Kalau kita cinta kepada Allah, saddada, disucikan jiwa kita, disucikan zahir batin kita, disucikan oleh Allah sehingga bercahaya muka kita. Ayo lihat para tuan guru itu, ada enggak cahaya-cahaya rupanya di mukanya? Ada enggak? Sekalipun beliau hitam anunya, kulitnya, tapi ada cahayanya. Kenapa tuan guru bisa begitu? Oh, karena tuan guru itu rajin berzikir, rajin ibadah kepada Allah. Para ulama itu rajin ibadah kepada Allah. Disucikan oleh Allah jiwa dan zahirnya. Sehingga beliau itu tenang hidupnya, tidak pernah kelahi sama istrinya, tidak pernah saling jumit sama istrinya, tidak pernah pedang sama istrinya. Ini janda baru kawin sebulan sudah perang dunia di dalam rumahnya, ribut permasalahan SMS, tersinggung istrinya, kelahi. Kenapa kamu SMS? Yang punya saya. Kamu kan istrinya, kamu ini suami saya. Iya, tapi kenapa kamu SMS? Maunya saya. Akhirnya perang. Ada ceritanya, langsung diambilkan minyak bensin, cus, ngeri dengan hina, bahaya kan, monyong-monyong. Ada di ceritanya,
di YouTube lagu Teduh-Teduh. Beneran di YouTube saya lihat. Ada cewek membakar suaminya karena marahnya masalah SMS. Nah, makanya cari wanita-wanita seperti anak-anak Albana. Wah, cari dia. Ini yang perlu ini. Kenapa? Solehah. Kalau mau ngaji berarti inilah wanita yang solehah. Tidak perlu cari-cari kemana-mana. Banyak Pak. Abah banyak cewek abah. Di mana di bar? Jangan ya itu. Cari yang apa? Yang solehah supaya jangan dibakar. Astagfirullahaladzim, pernah saya juga lihat di YouTube itu. Anunya itu dibuat sebagai daging sosis. Aneh, coba ada. Wanita memotong anunya laki-laki. Lihat di sana. Itu dibuat anunya kalian itu dibuat sebagai sosis. Ini sebagai pelajaran ini yang laki-laki supaya hati-hati memilih wanita. Pilih wanita yang solihah. Ayo saya tanya, mau yang solihah atau yang kurang ajar? Solihah. Alhamdulillah tuh. Makanya solihah lah kalian yang wanita. Mana lebih baik yang solihah atau yang jahat? Solihah. Bagaimana kalau dia hitam? Solihah terus ada yang putih giginya jernih. Tapi yang satu yang cantik itu jahatnya luar biasa dari biasa. Itu yang hitam itu rajin sholat, rajin ibadah, akhlaknya begini. Mana yang dimaukan? Nah ini sebagai semangat bagi para wanita, semangat bagi perempuan yang solehah. Jadi sekarang jemaah di rumah wirid zikir, kerjakan saja ngaji, wirid, baca Quran, jangan keluar kemana-mana, jangan SMS, jangan. Kan katanya, coba lagi sekali, mana yang dimaukan, wanita solehah atau wanita jahat? Solehah. Lagi sekali, yang jahat atau yang solehah? Solehah. Katanya. Ayo, sudah ini gambaran. Berarti hati laki itu mencari wanita yang soleh. Jelas ini yang perempuan jelas. Nah, tapi bukan sekarang. Jangan sekarang. Kalau sekarang tidak boleh, tapi tidak boleh. Kalau sekarang sedang sekolah, bukan tidak boleh kawin boleh, tapi berhenti sekolah. Itu jadi masalahnya. Boleh kawin tapi berhenti sekolah. Boleh sekarang. Ayo saja, tidak apa-apa. Tidak ada yang larang orang kawin. Nah, tapi sekarang masih kita belum waktunya. Nanti setelah apa? Setelah tamat, setelah selesai kuliah, baru mantap surantap kita. Sudah sukses dulu. Jadi manusia yang perempuan, lebih-lebih yang perempuan ini harus punya apa istilahnya? Punya energi yang kuat. Wanita harus punya punya ilmu yang tinggi. Jangan kawin belum apa-apa, kawin jangan. Nanti sudah, tunggu dulu, nuntut ilmu, perdalam, sukses dulu baru kawin. Karena kebanyakan laki-laki ini kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan laki-laki itu kalau istrinya itu bodoh, istrinya tidak punya pengetahuan sedikit-dikit, cepat dikibuli. Misalnya satu contoh, tidak tahu tentang HP misalnya, cepat dikibuli, tidak ada ilmunya. Satu contoh saja, tidak punya ilmu, dikibuli saja, dipasut, ambil itu, padahal penuh pacarnya 500 di dalam HP-nya. Kamu punya pacar ya sayang? Enggak ada. Punya? Enggak ada. Lihat saja HP saya. Karena tahu isinya nggak bisa buka HP.
HP. Mana HP tahu? Iya, bodohnya kamu lah. Akhirnya diolok-olok kita kalau bodoh-bodoh itu. Wanita itu kalau bodoh-bodoh diolok-olok. Akhirnya apa? Dia punya pacar 5.000. Kesana kemari dia. Mata keranjangnya tinggi sekali. Akhirnya apa? Perempuannya nunggu-nunggu terus. Mana suami saya? Kemana perginya? Sambil hanya dia nunggu gini. Tapi kalau kalian punya ilmu, kalau suaminya pergi, kita ajar. Alif, ba, kita ajar itu. Tenang hati kita, tidak nunggu dia, kita tunggu Allah saja. Nah, kalau dia pergi, ya pergi aja lah, tidak apa-apa. Mau pacaran, ya karena laki-laki boleh-boleh aja. Nah, gitu. Tidak kelahi jadinya kita, karena kita punya ilmu. Kalau tanya, oh istriku, saya mau pacaran. Oh, oke, silakan. Oh, mau pacar boleh, saya boleh, silakan. Karena orang yang kita laki-laki boleh kawin 4, boleh, silakan saja. Kalau mau ya silakan, gitu kan saja. Tidak berani dia itu. Bener ini iya silakan, tidak berani. Kalau kita marah, kamu pacarnya? Tidak pernah. Pacaran ya? Tidak pernah. Pacaran ya? Tidak pernah ya. Udah pacaran ya? Iya. Kamu pacaran aja kenapa? Akhir-akhirnya bener dia pacaran dia. Kawin terus dia kalau terus marah perempuan itu. Tapi kalau kita lembut sholat, kasih makan, kita cium tangan, akhlak baik sama suami. Terus dia minta, Dek, rasanya hati saya mau kawin. Oh silakan kalau kakak ndak mau. Gitu kan saja. Oh, bagaimana saya ini hati saya, Allah, kalau ini wanita kan tidak bisa diduakan. Aduh, siapa bilang? Enak itu di madu. Mana enak madu dengan pahit?